Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan dari SDN 1 Mekarharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Ketika hutan menangis, di tengah lebatnya hutan Sumatera, hiduplah hewan-hewan yang saling menjaga satu sama lain. Ada Kiko, si kelinci Sumatera yang lincah, Bima, si beruang madu yang kuat, Lala, si burung rakong yang selalu terbang tinggi, dan Raka, si rusa yang bijaksana. Hutan Sumatera termasyhur dengan keindahannya. Pohon tinggi menjulang, sungai jernih mengalir, dan udara sejuk yang terasa menenangkan. Semua hidup damai di dalamnya. Namun suatu hari Lala terbang terburu-buru dengan wajah yang cemas. Teman-teman, aku melihat banyak pohon tumbang di ujung hutan. Raka mengejar, pohon tumbang? Apakah karena angin? Lala mengelak, bukan, sepertinya karena manusia terus menebang pohon. Bima terlihat khawatir. Kalau banyak pohon hilang, tanah kita tidak akan kuat menahan air. Belum sempat mereka berbuat banyak, langit tiba-tiba menjadi gelap. Hujan turun sangat deras sepanjang hari. Ketika malam tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Roar! Iko ketakutan. Suara apa itu? Raka berseru, itu banjir bandang. Air dari hulu turun dengan sangat cepat. Air bercampur lumpur dan ranting besar mengalir deras menuju hutan tempat mereka tinggal. Semua hewan panik. Cepat, kita harus ke tempat yang lebih tinggi, kata Bima tegas. Bima membantu hewan-hewan kecil naik ke punggungnya. Lala memandu jalan menuju bukit yang aman. Kiko berlari cepat mengingatkan hewan lain. Raka memastikan tidak ada yang tertinggal. Air bah pun melanda hutan. Banyak sarang rusak, tanah longsor, dan sungai meluap. Keesokan harinya hujan berhenti. Hutan mereka berubah, banyak pohon hilang, tanah berlumpur, dan sungai tidak lagi jernih. Rumah kita rusak, Kiko menunduk sedih. Ini karena hutan di hulu rusak, tidak ada pohon yang menahan air. Lala berkata pelan. Raka mengangguk. Akar pohon seharusnya menyerap air hujan. Tanpa pohon, air langsung turun menjadi banjir bandang. Bima melupakan pamannya. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tanya Kiko. Raka tersenyum bijak. Kita mulai dari yang kita bisa, menanam kembali pohon dan menjaga hutan kita. Mereka pun mulai bekerja sama. Kiko menanam bibit kecil, Bima menggali tanah, Lala menyebarkan biji-bijian dari udara. Raka mengajak hewan lain ikut menjaga hutan. Hari demi hari berlalu, bibit pohon mulai tumbuh. Hutan perlahan kembali hijau. Beberapa waktu kemudian, hujan turun lagi. Kali ini, air meresap ke tanah dengan baik. Sungai tetap mengalir tenang. Kiko bersorak, tidak ada banjir bandang. Lala tersenyum, karena hutan kita kembali sehat. Raka berkata, hutan bukan hanya rumah kita, tapi juga pelindung kita. Bima menambahkan, kalau hutan rusak, kehidupan ikut terancam. Tapi kalau kita menjaganya, kita semua bisa hidup aman. Sejak saat itu, semua hewan di hutan Sumatera berjanji untuk menjaga pohon, tanah, dan sungai mereka. Dan hutan pun kembali menjadi tempat yang aman, hijau, dan penuh hidup.